warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ada Peluang. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips cara memaksimalkan layout cuttingan polyflag agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang pertama tentunya kita buka aplikasinya dulu, yaitu CorelDRAW. Di sini saya menggunakan versi X7. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan X4 atau versi yang lain, tidak ada masalah karena fitur di dalamnya pastinya tetap sama. Langkah yang pertama kita lakukan adalah pastikan kita menggunakan satuan cm, jadi disesuaikan dulu. Kemudian yang kedua, kita sesuaikan lembar kerja kita. Jadi ketika kita membeli polyflag dari toko atau dari distributor, ukuran yang kita dapat adalah 50 kali 100 cm. Nah, 50 kali 100 itu adalah ukuran bersih. Tentunya ketika melakukan cutting akan ada terjadi pergeseran roda dari cuttingan tersebut, sehingga tidak akan selalu presisi. Sehingga amannya, sesuai pengalaman saya kasih ukuran 48 cm. Untuk panjang tidak ada masalah, tetap dibuat 100. Ketika sudah lembar kerja sesuai, maka kita bisa mengimajinasikan ketika kita melakukan cutting sesuai dengan lembar kerja yang kita kerjakan saat ini. Contoh, ketika kita di sini saya contoh yang paling umum adalah pembuatan nameset bola. Jadi dalam nameset bola itu ada nama dan nomor punggung. Untuk nama kita kasih contoh Cristiano Ronaldo. Oh bukan, oke, ada peluang. Usahakan dalam memberi atau memilih font, gunakan font yang tebal karena akan berpengaruh pada hasil. Kita menggunakan font yang tebal. Nah, untuk memaksimalkan, biasanya saya menggunakan lebar ke bawah itu 4-5. Standarnya 4-5. Mungkin bisa kita kasih 5, ukuran yang paling besar. Di sini tentunya tentunya kita menggunakan rasionya di lock dulu biar presisi. 21. Nah, ini biasanya maksimal ketika ada yang menggunakan nama. Saya pastikan maksimal panjangnya tidak melebihi 23,5 cm. Karena apa? Karena untuk memaksimalkan lembar kerja ini tadi, kita tidak boleh melebihi ukuran 48 cm ini tadi. Jadi 21 cm sudah cukup aman menurut saya. Kemudian kita coba transformasi, kita buat 22 biar tidak nabrak. Nah, ini sudah cukup aman. Di sini masih ada space. Ini nanti masih bisa kita manfaatkan. Kemudian berikutnya untuk nomor. Tapi coba kita maksimalkan dulu. Coba kita buat 6 nama. Oke. Kemudian kita buat nomor punggungnya. Nomor punggung kita kasih 25 ya. 25. Kita kasih font yang tebal atau font yang sama dengan nama punggung. Nah, untuk font atau ukuran nomor punggung itu biasanya saya kasih ukuran 23 cm. Nah, biasanya yang kanan tuh menyesuaikan. Jadi langsung lebarnya menyesuaikan. Nah, tentunya kita juga transformasikan biar presisi. Kita kasih 24 biar nggak nabrak. Nah, di sini masih aman ya. Jadi ketika kita cek ukurannya tidak melebihi 48 cm. Kita tadi buat namanya 6 untuk 6 baju. Nah, untuk nomornya tentunya juga kita 6 juga biar jadi 6 pasang. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, di sini ternyata kita tidak menggunakan 100 cm secara full, karena di sini kita hanya menggunakan sebesar 85 cm. Nah, tentunya ini masih ada sisa yang bisa kita manfaatkan untuk mungkin kita tidak gunakan apa-apa, untuk menghemat juga bisa, atau mungkin kita mau kasih logo atau kita mau kasih tulisan yang lain, ini juga masih bisa. Nah, terus bagaimana cara memaksimalkan dari 85 cm ini tadi agar tetap memberi penghasilan yang lebih? Nah, di sini kita lihat masih ada space kosong. Nah, space kosong ini jangan sampai kita buang. Ini masih ada ukuran sekitar 4 cm. 4 cm mungkin bisa kita kasih logo terserah. Mungkin bisa dari logo usahanya teman-teman masing-masing, atau mungkin ada yang main tembakan juga bisa. Biasanya dikasih logo Adidas, logo Nike, logo Puma, itu masih bisa untuk ditempel-tempel, dan itu masih ada harga juga. Biasanya dijual sebesar 500 perak per logo. Ini kan masih bisa jadi berapa logo ini. Di sini juga bisa dimasukkan ke sini atau ke sela-sela seperti ini, 1, 2, ini masih bisa. Nah, tapi biasanya yang kejar target, kejar tayang, tidak ada waktu untuk mengisi space kosong ini, karena nanti juga akan sedikit ribet ketika setelah di cutting, karena tentunya kita harus mengambil space yang kita kasih logo itu tadi agar bisa tetap dimanfaatkan. Jadi setelah sudah oke, sudah fix, sekarang kita lanjut ke berikutnya, proses mau di cutting. Untuk ketika sudah siap, filenya sudah maksimal kita rasa, jangan lupa untuk di mirror, karena ketika kita cutting, nanti yang kita cutting itu adalah bagian dalam dari polyflex, sehingga perlu di mirror agar sesuai dengan yang kita harapkan. Tentunya kemudian kita ke object properties. Nah, untuk ketebalannya ini kita menggunakan hairline ya. Jadi nanti perintah kerja yang masuk ke dalam mesin cutting itu tidak berulang, sehingga tidak merusak hasil cuttingan. Jadi cukup menggunakan hairline. Kemudian uniform fill-nya kita buat no fill aja, jadi kelihatan. Nah, ini udah file yang siap cutting. Jadi dari 85 cm tadi kita dapat menghasilkan 6 name set. Nah, sekarang coba kita hitung berapa sih keuntungan dari 85 cm polyflex itu tadi. Harga beli polyflex ya. Jadi kita hanya hitung pokoknya aja tanpa ongkir. Harga beli polyflex di setiap daerah berbeda, tapi kita ambil rata-rata. Rata-rata itu sekitar 45.000 sampai 50.000. Kita ambil 45.000. Kemudian harga jual, ini tadi per meter ya, 45.000 per meter. Nah, tadi kan karena kita tidak maksimal 1 meter, hanya 0,85 meter, maka modal kita hanya 0,85 dikali 45.000. Coba kita hitung. 0,85 kali 45. Hanya 38.250, atau kita bulatkan 39.000. Kemudian untuk harga jual. Harga jual dari satu name set umumnya paling murah itu adalah 20.000 per name set. Karena banyak juga yang jual di harga 25.000.
Tapi mungkin kalau dalam jumlah banyak, ada yang jual di harga 17.000, 18.000 itu masih bisa. Kita anggap harganya 20.000 per nameset. Tadi jadi 6 nameset. Maka dikali 6 sama dengan kita mendapatkan uang 120.000 per 0,85 meter. Maka keuntungannya Rp81.000. Tentunya kalau dibuat prosentase, satu dibagi 39, 207%. Nah, ini tentunya angka yang sangat baik dari segi keuntungan, karena kita dapat memaksimalkan sebuah bahan mentah menjadi bahan yang matang yang sudah jadi dengan menghasilkan keuntungan sebesar 207%. Tentunya ini angka yang ROI-nya sangat bagus, return on of investment-nya sangat bagus di sini. Nah, coba sekarang kita masuk ke yang bergambar. Ini kita anggap yang gambar biasa udah selesai ya. Gambar biasa udah selesai. Sekarang coba kita impor gambar yang susah. Nah, untuk gambar yang susah ini keuntungannya lebih besar lagi. Nah, biasanya kan dalam Polyflex tidak melulu hanya tentang nama dan nomor. Biasanya ada dari customer itu yang minta juga dibuatkan gambar. Nah, contoh ini kita buat vektornya dulu ya. Jadi ke sini, freehand, ke pen. Jadi teman-teman bisa cari gambar dulu. Formatnya bebas, JPEG atau PNG bisa. Jadi kita gambar. Mungkin kalau teman-teman merasa cukup lama waktunya bisa di skip, karena saya yakin juga dari teman-teman juga minimal sudah punya dasar dalam menggambar vektor. Mungkin ini nggak terlalu rapi ya, karena kita juga kejar waktu biar nggak terlalu membosankan.
Jadi kita seleksi satu persatu. Nah, biasanya untuk seleksi gambar yang gini agak sulit, bukan sulit tapi butuh waktu. Ini kita nggak sampai mendetail ya. Nah, biasanya dari orang-orang yang belum punya mesin cutting, itu mereka karena sudah ada basic di Corel, mereka menawarkan jasa untuk proses vektor, pembuatan vektor itu. Karena banyak dari customer yang mungkin belum mengetahui sistem kerja dari polyflex, cutting polyflex, sehingga mereka kadang hanya mengirimkan gambar yang belum berupa vektor, sehingga masih berupa JPEG atau PNG. Nah, tentunya tugas dari seorang penjual atau pemberi jasa harus memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, otomatis mau tidak mau harus menggambar ulang dari gambar yang diberikan oleh customer. Nah, ada juga yang punya mesin tapi tidak bisa menggambar, sehingga mereka menggunakan jasa freelance, atau bisa menggambar tapi malas untuk mengerjakannya sendiri, sehingga lebih baik mereka kasih ke orang yang mau atau telaten dalam membuat satu persatu garisnya. Ini nggak begitu rapi ya, karena kita juga memburu waktu. Jadi kalau teman-teman mau, biasanya ongkosnya itu nggak begitu mahal juga, dan ini bisa menjadi peluang. Jadi ada peluang kan buat teman-teman yang pengen terjun ke dunia cuttingan polyflex tapi masih belum ada modal untuk mesin. Jadi teman-teman bisa mulai dari menawarkan jasa editing vektor. Ini gampang, hanya perlu keuletan atau ketelatenan. Nah, ini bagian selesai. Wah, putus ternyata. Jadi ini saya nggak sedetail ini ya. Jadi ini ketika di cutting juga hasilnya kurang maksimal nanti. Seharusnya nanti, karena sistem kerjanya mesin cutting, dia akan mengikuti garis yang dibuat. Jadi ini nanti ornamen roda di bawah ini nggak akan kelihatan detail-detailnya. Jadi ketika selesai di cutting nanti jadinya seperti ini. Nah, persis seperti ini. Jadi ini ngeblok hitam semua, karena kita nggak buang di bagian pahanya di sini, kemudian di bawah sini ya. Karena kita cuman mau kasih sampel aja, kasih contoh. Nah, tentunya ini sama sistem kerjanya untuk pembuatan layoutnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan, kan ini kalau langsung dua kan kita lihat nggak cukup ya. Kan nggak cukup. Nah, mungkin teman-teman bisa menggunakan cara ini, dibuat dulu 90 derajat atau
ini kita buat 20. Bisa jadi 2. Nah, ini buat catatan teman-teman ya, jangan sampai ini nabrak. Karena ketika nabrak, ketika di cutting nanti hasilnya nanti nggak maksimal. Jadi pastikan sudah ada celah walaupun sedikit. Nah, kemudian ketika gambar rumit seperti ini tentunya pemaksimalan dari worksheetnya tentu tidak akan maksimal karena akan ada space banyak yang terbuang. Nah, bagaimana caranya untuk tetap memaksimalkan keuntungan dari teman-teman? Dengan cara yaitu dihitung per meter. Jadi cara menentukan ongkosnya teman-teman menggunakan hitungan per meter. Jadi saya biasanya untuk polyflat per meter saya terima bersih, jadi itu adalah 150.000. Itu desain dari kita. Tapi apabila desain sudah siap dari yang pesan, dari yang order, itu kita cuman jualnya 120.000. Jadi seperti itu. Jadi ongkos untuk edit vektornya itu 30.000 untuk yang sulit. Di situ kan ada peluang buat teman-teman yang mungkin masih dalam proses menabung beli mesin, bisa mulai menyicil dengan buka jasa edit vektor. Nah, itu adalah peluangnya. Kemudian mungkin jangan lupa untuk tetap di mirror ya, karena biar tidak kebalik. Kemudian tetap, ini biasanya defaultnya di sini kan kita lihat 0,2 mm. Ketika kita milih 0,2 mm, ini mesin akan membacanya 3 kali gerak. Jadi mesin akan mengulangi gerakan sebanyak 3 kali, sehingga bisa dipastikan bahwa cuttingan tidak akan maksimal. Sehingga jangan lupa tetap kita kembalikan ke aturan main, yaitu menggunakan hairline. Dan biar lebih aman, kita lihatnya seperti ini. Nah, kita hilangkan warna. Jadi kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi ketika nanti di cutting dan selesai, posisi akan seperti ini lagi. Nah, mungkin untuk video berikutnya saya akan membahas cara press, bagaimana biar tidak terlalu panas. Dan ada 2 cara. Saya menggunakan mesin head press yang memang sudah banyak digunakan, dan apabila tidak punya mesin head press, saya juga memberikan solusi untuk menggunakan setrika, yang saya yakin pasti rekan-rekan sudah punya semua. Oke. Kenapa nih? Oke. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.